Coba tebak materi kita hari ini tentang apa? Aku tahu, pasti materinya tentang pasar, ya kan? Jawaban kamu tepat sekali guys. Nah, di antara kalian, siapa yang bisa mengartikan apa yang dimaksud dengan pasar? Ayo. Kalau menurut aku nih ya, pasar itu adalah tempat di mana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli. Gimana pendapat aku, bener nggak? Benar sekali, hahaha. Ya udah deh, mari kita belajar materi selengkapnya ya. Benar juga ya. Ya udah deh, mari kita pelajari materi selengkapnya. Nah, jangan lupa untuk persiapkan hatinya, oke? Indikator pembelajaran: 1. Pengertian pasar, syarat pasar dan fungsi pasar. 2. Peran pasar dalam perekonomian. 3. Macam-macam pasar. 4. Struktur pasar. Mari kita bahas satu persatu. Pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Contoh pasar yang kita ketahui misalnya pasar tradisional, pasar modern seperti swalayan, minimarket maupun supermarket. Atau yang lagi tren adalah pasar e-commerce atau online shopping. Lalu apa ya syarat-syarat terjadinya sebuah pasar? Yang pertama, harus ada calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, terdapat proses permintaan serta penawaran dari kedua belah pihak. Ada 3 fungsi utama dari pasar. 1. Pasar sebagai sarana distribusi. Pasar berfungsi sebagai distribusi, maksudnya di sini adalah memudahkan proses pendistribusian atau penyaluran barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya, jika kita ingin membeli beras, kita tinggal pergi ke pasar tanpa harus langsung ke pabrik. 2. Pasar sebagai pembentuk harga. Di pasar, terdapat penjual yang menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari penjual. Setelah terjadinya kesepakatan, maka terbentuklah harga pasar. 3. Pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi maksudnya, pasar memudahkan produsen untuk mempromosikan atau mengenalkan barang maupun jasa yang akan dijualnya kepada konsumen atau masyarakat. Kita lanjut ke peran pasar dalam perekonomian. Bagi produsen atau penjual. 1. Peran pasar adalah sebagai sarana promosi barang atau jasa. 2. Untuk mencari bahan-bahan produksi. 3. Menjual barang hasil produksi. 4. Pembentuk harga. Peran pasar bagi konsumen. 1. Membandingkan harga, kualitas dari barang yang ada di pasar. 2. Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya. 4. Sarana untuk memperoleh informasi tren barang yang sedang beredar di pasaran. Sedangkan peran pasar bagi pemerintah yaitu 1. Sebagai sumber pendapatan negara ataupun pemerintah, yaitu yang berasal dari pajak. 2. Penggerak roda perekonomian. Jadi melalui pasar, transaksi jual beli tersebut akan mendorong perekonomian supaya lebih baik. 3. Penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. 4. Penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Next, macam-macam pasar. A. Berdasarkan waktunya. B. Berdasarkan luas jangkauan. C. Berdasarkan bentuknya. D. Berdasarkan cara transaksinya. E. Berdasarkan jenis barang yang dijual. Berdasarkan waktunya, ada 5 jenis pasar. 1. Pasar harian, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya itu bisa melakukan transaksi setiap hari. Biasanya ini pasar yang terdapat di sekitar rumah kita. 2. Pasar mingguan, merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dalam waktu sekali seminggu. 3. Pasar bulanan, merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi tapi hanya berlangsung 1 kali dalam 1 bulan.
4. Pasar tahunan merupakan pasar yang diselenggarakan dalam waktu 1 kali dalam 1 tahun. Biasanya ini seperti PRJ ya, atau ada event tertentu. 5. Pasar temporer merupakan pasar yang terjadinya hanya sesaat atau ketika ada perayaan tertentu. Misalnya pasar tumpah ya ketika menjelang libur Idul Fitri. Atau misalnya pasar malam. B. Jenis pasar berdasarkan luas jangkauan. 1. Pasar lokal merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang hanya meliputi tempat tertentu saja, misal pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. 2. Pasar daerah merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah tertentu mulai dari kota, kabupaten, dan provinsi. 3. Pasar nasional merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi berbagai wilayah negara. 4. Pasar internasional merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Pasar berdasarkan bentuknya. 1. Pasar konkret merupakan jenis pasar di mana penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi barang maupun jasa yang akan diperjualbelikan. Contohnya pasar swalayan dan pasar tradisional. 2. Pasar abstrak merupakan jenis pasar di mana kegiatan jual beli barang maupun jasa yang diperjualbelikan dilakukan berdasarkan contoh-contoh yang kualitasnya sudah ditentukan. Dalam pasar abstrak, pedagang tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual secara langsung, namun hanya dengan menggunakan surat dagangan saja. Contohnya pasar online atau e-commerce, pasar modal, dan pasar saham. D. Pasar berdasarkan jenis transaksinya. 1. Pasar konsumsi merupakan jenis pasar yang menjual barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya pasar beras, pasar sayur, pasar buah, pasar ikan, dan lain sebagainya. 2. Pasar produksi merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi atau input yang nantinya berguna untuk kelancaran proses produksi. Contohnya pasar sumber daya produksi yang menjual seperti kopi, minyak bumi, tembaga, mesin cetak, mesin tekstil, dan lain sebagainya. E. Pasar berdasarkan cara transaksinya. Ada 2. 1. Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional di mana penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. 2. Pasar modern merupakan jenis pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi yang dikelola secara modern. Pasar modern biasanya menjual barang kebutuhan sehari-hari yang bersifat tahan lama. Sekian dulu teman-teman materi kita pada hari ini tentang pasar. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang struktur pasar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk share ke media sosial kamu dan jangan lupa untuk subscribe serta like sebanyak mungkin. Oke, see you, bye-bye.